Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa menyelenggarakan sholat Jumat dengan menerapkan protokol kesehatan. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita dan menganugerahkan demikian banyak nikmat kepada kita. Semoga Allah menjaga kita semua dan segera mengangkat virus corona dari bumi. Kita berada di mana dengan istilah new normal, adaptasi kenormalan baru meskipun aktivitas mulai berjalan. Meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kendala dan keterbatasan. Sebagian masih bekerja dari rumah. Pendidikan juga diselenggarakan dengan cara belajar dari rumah. Pandemi memang merupakan masa sulit. Lalu apa yang perlu menjadi agenda khusus kita di masa sulit? Beruntunglah kita sebagai umat Islam bertabur dengan demikian contoh dan keteladanan dari Rasulullah SAW, termasuk bagaimana beliau menghadapi masa sulit. Setidaknya ada 3 amal yang kita dapatkan dari agungnya keteladanan beliau. Yang pertama, meningkatkan iman dan kesabaran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, agenda utama kita di masa sulit, termasuk masa new normal ini, adalah meningkatkan iman dan kesabaran. Wabah atau pandemi yang dalam bahasa hadis disebut ta'un merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya ia ta'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari. Ia menjadi ujian yang harus disikapi dengan meningkatkan iman dan kesabaran. Dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Demikian pula segala yang kita miliki semuanya pemberian Allah. Dialah pemilik sejati yang sewaktu-waktu bisa mengambilnya kembali. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 160. Termasuk di antara tanda kesabaran di masa pandemi, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang ditetapkan Allah. Keyakinan ini menjadi salah satu syarat mendapat pahala mati syahid di masa pandemi. Sebagaimana lanjutan hadis di atas, tidak seorang pun hamba yang ditimpa ta'un lalu tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui tidak ada yang menimpa dirinya kecuali yang ditetapkan Allah untuknya, maka baginya seperti pahala mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menumbuhkan optimisme. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Amal kedua yang dicontohkan Rasulullah SAW di masa-masa sulit adalah menjaga optimisme. Beliau mengajarkan sikap optimis kepada para sahabat. Misalnya, saat terjadi Ahzab saat itu 10.000 pasukan koalisi Ahzab, gabungan dari kafir Quraisy, Ghatafan dan kabilah-kabilah lain hendak menyerbu Madinah. Padahal di Madinah jumlah seluruh laki-laki hanya 3.000. Maka untuk menahan laju serangan pasukan Ahzab, dibuatlah parit besar Khandaq atas usulan Salman Al-Farisi. Perang itu kemudian juga dikenal dengan Perang Khandaq. Masa-masa membuat Khandaq adalah masa-masa sulit. Waktunya sangat terbatas karena pasukan Ahzab sudah bergerak dan mengepung Madinah. Demikian sulit waktu itu sampai tidak ada waktu sholat, hingga pernah sholat zuhur, asar, maghrib, isya dijamak dalam satu waktu. Semua sahabat turut bekerja keras membangun parit pertahanan, menggali, menghancurkan bebatuan. Saat menghadapi batu besar yang mereka tidak mampu memecahkannya, para sahabat meminta bantuan Rasulullah SAW. Rasulullah memang andalan dalam segala hal termasuk kekuatan. Maka Rasulullah memukul batu itu dengan kapak. Ketika berhasil memecahkan sepertiganya, memancarkan kilat api, dan beliau mengucapkan, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci Syam demi Allah. Sekarang saya melihat istana yang merah. Beliau melanjutkan dengan pukulan kedua, keluar kilatan api saat beliau berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Persia, demi Allah saya melihat istana yang putih. Beliau melanjutkan dengan pukulan kedua, kembali keluar kilatan api saat beliau berhasil menghancurkan batu itu. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Yaman, demi Allah kulihat pintu-pintu sana dari tempatku ini. Lihatlah bagaimana Rasulullah di masa sulit yang untuk buang air kecil saja tidak sempat. Beliau mengabarkan kemenangan demi kemenangan Islam. Lihatlah bagaimana Rasulullah di masa sulit yang untuk sholat saja harus dijamak. Beliau mengabarkan penaklukan demi penaklukan. Optimisme para sahabat juga bangkit. Jangka pendek Allah memenangkan mereka di perang Ahzab itu. Jangka panjang Syam, Persia, Yaman yang semuanya futuh. Yaman menjadi negeri muslim dengan dai utamanya Mu'adz bin Jabal. Syam yang semulanya dikuasai Romawi kemudian menjadi negeri Islam, Khulafaur Rasyidin. Bahkan Persia takluk dalam perang Qadisiyah di masa Umar bin Khattab. Optimisme ini harus selalu hadir. Harapan itu masih ada, dan 2 ayat dalam surat Al-Insyirah menjadi inspirasi kita. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Optimis ini harus hadir di jiwa kita, bahwa pandemi akan berlalu, kemudian akan datang pertolongan Allah akan tiba. 3. Meningkatkan kapasitas jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Amal ketiga yang contohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa pandemi ini, meningkatkan kapasitas. Kita bisa melihat saat beliau menghadapi masa sulit di Mekah saat terjadinya pemboikotan. Waktu itu Bani Hashim melindungi Rasulullah diboikot oleh kafir Quraisy. Diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah dan kegeraman atas perlindungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Orang-orang musyrikin Mekah berkumpul di kediaman Bani Kinanah pada Muharram tahun ke-7 kenabian. Mereka membuat kesepakatan bersama, sebuah fakta perjanjian yang penuh kezaliman, memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Fakta perjanjian itu ditulis oleh Baqi bin Amir bin Hisham pada sebuah sahifah. Isinya adalah,
poin-poin sebagai berikut. Pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tidak boleh menikah dengan mereka. Tidak boleh mengunjungi, bertamu, berbicara, dan berinteraksi dengan mereka. Tidak boleh menerima perjanjian damai dengan mereka. Tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Pemboikotan membuat Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mengalami penderitaan yang mengenaskan. Mereka terpaksa memakan apa saja demi bertahan hidup, termasuk dedaunan dan kulit binatang. Mereka menemukan kulit unta, lalu dibersihkan dan dibakar. Setelah itu dilunakkan agar bisa disimpan dan dijadikan makanan untuk 3 hari. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah terus mentarbiyah para sahabat. Jadilah kapasitas para sahabat Nabi meningkat pesat. Rasulullah juga tetap melanjutkan dakwahnya, memanfaatkan setiap waktu untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya masa-masa sulit saat pandemi juga kita isi dengan meningkatkan kapasitas. Ketika banyak di rumah dan banyak waktu luang, pelajari hal-hal baru, banyak tilawah, banyak tadabbur, banyak membaca, bahkan kalau perlu ikutan pelatihan online. Kelak ketika masa kembali normal dan muncul banyak peluang, kita sudah siap menyambut dengan kapasitas kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wastaghfiruha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semua dimudahkan Allah dan senantiasa dijaganya, menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, serta meningkatkan kesabaran. Di masa pandemi ini, kita tetap optimis dan optimisme, serta Allah mudahkan kita untuk meningkatkan kapasitas, sehingga kita keluar dari masa sulit menjadi pribadi-pribadi yang siap berkontribusi lebih untuk umat dan peradaban. Dan semoga dengan 3 amalan tadi Allah merahmati kita, kelak memasukkan kita ke dalam surganya. Marilah kita berdoa dengan khusyuk, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firlil mu'mini wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ittazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa yazkuruhu ala a'natihi yazzikum wa la zikrullahu akbar. Hakimis shalah.